Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang solih dan solihah, dambaan orang tua, kebanggaan Bapak Ibu guru. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, sekalipun masa pandemi COVID-19 ini, saya harapkan kalian tetap mempersiapkan masa depan kalian dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas kalian agar cita-cita kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kalinya, saya harapkan kalian tetap menjaga kesehatan, ikuti proposal anjuran pemerintah melalui cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun, pakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak. Itu semua adalah ikhtiar kita secara lahiriah. Adapun ikhtiar kita secara batiniah, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Joko doakan kalian semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya termasuk COVID-19 yang hari ini masih menghantui kita semua. Nah, sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan di bab yang pertama sudah kita lalui, kita lanjutkan dengan bab yang kedua. Untuk bab yang pertama kemarin kita belajar tentang manusia, manusia, tempat dan lingkungannya. Sedangkan di bab yang kedua ini kita akan belajar tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Untuk di pertemuan yang kelima ini kita hanya akan belajar tentang interaksi sosial, sedangkan untuk lembaga sosial yang akan kita pelajari nanti di pertemuan yang ke-6. Anak sekalian, sebelum kita belajar di bab yang kedua ini masih ingat ya pelajaran di bab 1 tentang manusia, tempat dan lingkungannya. Untuk bab yang kedua ini kita masih berkutat dengan kehidupan kita sebagai manusia, bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat, yaitu dengan judul interaksi sosial. Interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Kalian tentunya di rumah tiap hari berinteraksi dengan bapak, dengan ibu, dengan adik, dengan kakak. Mungkin ketika keluar rumah berinteraksi dengan tetangga kalian. Sementara ini mungkin interaksi kalian dengan teman-teman kelasmu mungkin hanya baru sebatas menggunakan media HP, ponsel, belum bisa intens. Kalau begitu, apa itu interaksi sosial? Interaksi itu sendiri adalah tindakan atau aksi yang dibalas dengan reaksi. Interaksi ini tidak dapat dilakukan sendiri tentunya, mesti ada orang lain atau kelompok lain sebagai mitra kita untuk berinteraksi. Sedangkan interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis di antara satu dengan yang lain. Dinamis itu berarti tidak statis, selalu naik turun, kadang intens, kadang jarang. Itu antar individu, antara satu individu dengan individu yang lain, atau antara individu dengan kelompok, dengan kelompok masyarakat, atau antara kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Itu namanya interaksi sosial, interaksi sosial. Kalau begitu, ruang lingkup interaksi sosial itu ada 3. Yang pertama antar individu, antar individu. Individu satu memberi pengaruh, sedangkan yang lain menanggapi, memberikan reaksi, memberikan tanggapan. Yang kedua antara individu dengan kelompok, antara misalnya seorang dengan sebuah kelompok. Misalnya dalam sebuah pelajaran di kelas antara Pak Guru dengan murid-muridnya yang ada di kelas, itu antara individu dengan kelompok, atau antar kelompok, kelompok satu dengan kelompok yang lain. Misalnya dalam sebuah pertandingan sepak bola antara klub A dengan klub B, atau dalam sebuah konser orkes Melayu antara kelompok orkes dengan penontonnya. Ini termasuk interaksi antar kelompok. Berikut ciri-ciri interaksi sosial. Kalau begitu, dari pengertian tadi bisa kita simpulkan, yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari 1 orang.
ya, antara pelaku, terjadi komunikasi melalui kontak sosial ya. Yang ketiga memiliki maksud dan tujuan tertentu atau tujuan yang jelas, dan yang keempat dilaksanakan melalui pola sistem sosial tertentu pula. Ya. Kemudian bagaimana bisa terjadi interaksi sosial? Syarat apa yang diperlukan agar interaksi sosial itu bisa berjalan dengan baik? Yang pertama yaitu adanya kontak sosial di antara keduanya, dan yang kedua adalah adanya jalinan komunikasi tentunya di antara keduanya. Itu syarat terjadinya interaksi sosial, tolong perhatikan ya. Kemudian yang ketiga kita pelajari tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Pada dasarnya bentuk interaksi sosial itu ada dua macam. Yang pertama yang bersifat asosiatif yang mengarah pada persatuan, dan yang kedua yang bersifat disosiatif yang mengarah pada perpecahan. Ya. Interaksi sosial yang bersifat asosiatif atau mengarah persatuan itu antara lain yang pertama berupa kerjasama, cooperation bahasa Inggrisnya. Yang kedua accommodation, yang ketiga assimilation. Apa itu pengertian ketiganya? Yang pertama kerjasama, ini sesuatu yang sering kalian lakukan tentunya dengan teman-teman kalian, dengan anggota keluarga kalian, kerjasama. Usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu, tujuan bersama tentunya. Bentuk-bentuk kerjasama itu antara lain yang pertama koalisi, ya, yang sering kita dengar, sering kita lihat di dalam arena pemilu, ya, koalisi dalam rangka memenangkan calonnya mereka bekerja sama. Ya. Contoh lain adalah usaha patungan dalam usaha ekonomi ini, dalam bahasa Inggrisnya joint venture, usaha patungan. Jadi bersama-sama mengumpulkan modal untuk sebuah usaha tertentu dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang besar, atau mungkin tawar-menawar, bargaining, kooptasi, itu juga bentuk-bentuk kerjasama. Kemudian yang kedua, kalau di kalau di tempat kalian mungkin ada istilah gotong royong, ada istilah kerja bakti, orang sini menyebut dengan istilah rompolan, itu juga salah satu bentuk dari kerja sama. Saya katakan sering kalian lakukan yang kerjasama, misalnya bekerja dengan temanmu untuk mengerjakan sebuah tugas dari Bapak Ibu guru bersama-sama, itu juga kerjasama. Ya. Oke. Yang kedua akomodasi. Akomodasi ini istilah baru bagi kalian tentunya ya. Apa itu akomodasi? Yaitu cara menyelesaikan masalah, cara menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga tidak ada satupun yang merasa dikalahkan. Tidak ada satu pihak yang merasa dikalahkan, tapi masalah teratasi. Nah, itu namanya akomodasi. Apa itu misalnya? Misalnya yaitu adanya kompromis dalam bahasa Inggrisnya, adanya mediasi, adanya konsiliasi, ya, ada toleransi. Nah, itu adalah bentuk-bentuk akomodasi. Ya. Pertentangan itu selesai tanpa ada satu pihak pun yang merasa dikalahkan. Yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi itu juga istilah baru tentunya bagi kalian. Assimilation yaitu proses sosial untuk mengurangi perbedaan, ya, dalam rangka mempertinggi kesatuan anggota masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bersama, untuk tujuan bersama juga. Ya. Jadi saya ulang, asimilasi adalah proses sosial untuk mengurangi perbedaan agar tidak terlalu jauh bedanya, untuk mempertinggi kesatuan anggota masyarakat untuk tujuan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Ya, ini ada hal-hal yang menghambat asimilasi, misalnya kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi, ya, itu menghambat. Yang kedua misalnya adanya persaingan in group yang kuat, juga menghambat. Perbedaan kepentingan, pertentangan pribadi, itu menghambat asimilasi. Hal ini tentunya tidak kita harapkan. Kehidupan suatu golongan tertentu yang terisolasi dari masyarakat umum itu juga menghambat asimilasi. Adapun faktor-faktor yang mendukung terjadinya asimilasi antara lain adanya toleransi, kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi misalnya. Kalau ekonomi itu sudah makin merata, asimilasi akan makin mudah terbentuk. Yang ketiga, sikap menghargai orang asing dan budayaannya. Ketika ada orang asing datang dengan membawa budayanya,
kok kita bisa menghargai mereka, maka akan mudah terjalin asimilasi. Persamaan unsur kebudayaan, perkawinan, campuran, nah ini juga mendorong terjadinya asimilasi. Oke. Berikut interaksi sosial yang bersifat disosiatif yang mengarah kepada perpecahan itu apa saja? Salah satunya yaitu adanya persaingan, kompetisi. Yang kedua kontravensi. Yang ketiga yaitu adanya pertentangan atau pertikaian, bahasa Inggrisnya konflik. Baik, kita pelajari satu persatu. Apa itu yang pertama? Persaingan, competition. Ini tentunya sering kalian lakukan, kompetisi, persaingan, misalnya di kelas umum bersaing untuk mendapatkan nilai terbaik. Saya harapkan itu terjadi tentunya dengan cara yang fair ya, atau baik ya, tidak menghalalkan segala cara, tapi dengan cara yang sportif ya, sportif. Persaingan adalah upaya atau proses sosial yang terjadi dalam masyarakat di mana individu atau kelompok saling bersaing untuk berlomba mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang berada tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Itu persaingan atau kompetisi. Ada manfaatnya. Persaingan itu yang pertama menyalurkan keinginan individu atau kelompok yang bersifat kompetitif, merupakan alat untuk mengadakan seleksi terhadap kedudukan seseorang sesuai dengan kemampuannya, alat untuk menyaring warga yang profesional yang akhirnya akan menghasilkan pembagian kerja yang efektif. Itu manfaat atau kegunaan fungsi dari kompetisi ya, kompetisi. Misalnya dalam sebuah perlombaan apapun itu ada terjadi ya yang namanya kompetisi. Yang kedua kontravensi. Ini istilah baru tentunya bagi kalian. Contravention, apa itu kontravensi? Yaitu proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertikaian. Kontravensi itu merupakan situasi di mana terdapat adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang atau suatu rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan atau kebencian atau keraguan-keraguan terhadap kepribadian seseorang. Itu kontravensi ya. Yang ketiga konflik. Ini sesuatu yang tidak kita harapkan. Pertentangan, pertikaian, yaitu proses sosial di mana individu atau kelompok menentang pihak lain disertai dengan ancaman ya, ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Ini sangat tidak kita harapkan, tapi sering kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Kalian sebagai siswa madrasah yang baik, yang soleh dan solihat, tentunya harus bisa menjaga agar tidak sampai terjadi konflik atau pertikaian di antara teman-teman kalian semua. Ya. Kenapa kok bisa terjadi konflik? Ya, banyak faktor yang menyebabkannya. Yang pertama diantaranya perbedaan pendirian antara individu, perbedaan budaya, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, perubahan sosial yang berlangsung cepat. Nah, itu juga bisa menimbulkan terjadinya pertentangan. Pertentangan itu bisa antar individu, antar rasial, antar kelas sosial, pertentangan politik, ada juga pertentangan internasional. Ya. Baik, yang terakhir, pengaruh intrasosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Sosial itu merupakan kunci bagi semua kehidupan sosial. Tanpa adanya intrasosial, tidak akan mungkin ada timbul terjadi yang namanya kehidupan bersama. Upaya memenuhi kebutuhan manusia, itu akan memunculkan adanya lembaga-lembaga sosial, misalnya lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lain-lain, yang nanti itu semua akan kita pelajari di pertemuan yang ke-6. Ya, saya kira gitu. Untuk pertemuan yang ke-5 kali ini silakan dipelajari juga buku diktatmu, dikerjakan pula tugas e-learningnya dan tugas di buku diktatmu mengenai kegiatan mandiri kalian. Dikerjakan di kertas HPS saja. Untuk pertemuan besok dikembangkan pada Pak Joko.
Saya kira demikian, kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.